Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat sekarang ini, Rismonlah orang yang ditakuti Jokowi untuk kasus ijazah palsunya ini. Kenapa kita katakan begitu? Apa tandanya bagi kita? Sangat sederhana. Masuk akalkah seorang mantan rektor, nama dia itu mantan rektor, mencabut ucapannya yang mengatakan bahwa Jokowi tidak punya ijazah di depan Rismon dan di depan saksi-saksi yang lain. Kemudian dia cabut ucapannya itu. Apa artinya? Tidak ada masuk akalnya seorang guru besar atau apalagi rektor berkata asal-asalan awal-awalnya kan. Pasti ada masalah setelah itu. Begitu dia mencabut ucapannya, nggak mungkin dia seorang yang pelupa, seorang pembohong begitu kan. Yang tak bermoral begitu, asal ngomong, asal ngoceh. Padahal dia diajarkan dari SD sampai ke perguruan tinggi, sampai menjadi profesor itu. Kejujuran itu adalah hal yang utama bagi seorang intelektual. Kan tak masuk akal, dia asal ngoceh, asal ngomong dengan mengatakan Jokowi itu sama sekali tidak mempunyai ijazah di depan Rismon, yang juga bekas alma maternya sesama UGM. Itu satu, itu pertanda, satu-satunya pertanda sama kita. Kemudian ada lagi narasi yang mengatakan, ngapain tuh Rismon menemui Kasmujo? Ngapain tuh Rismon mencari-cari skripsinya Jokowi? Itu kampungan. Ada narasi seperti itu kan? Itu tanda-tanda sama kita. Pertanyaan kita, kenapa Rismon betul-betul menakutkan sama Jokowi? Padahal sebelumnya kan mereka ini, Roy Suryo dan Rismon Sianipar ini kan meneliti melalui unggahan di media sosial ijazah yang difotokopi. Apakah itu dirubah segala macamnya? Tidak tahu. Tapi menurut mereka yang diunggah itu adalah palsu. 11.000 triliun kata Rismon Sianipar. Padahal yang mengungkap pertama itu kan Roy Suryo. Kenapa Roy Suryo tidak ditakuti atau Tifa atau siapa lagi tidak ditakuti oleh Jokowi? Ada satu hal yang harus kita lihat di sini. Ada dalam hukum itu namanya kebenaran formil. Kemudian ada kebenaran material, menyangkut kasus mereka sekarang ini yang dikadukan ke pencemaran nama baik. Jadi dalam hukum kebenaran formil itu adalah kebenaran administratif. Coba bayangkan sama kawan-kawan, Jokowi mengatakan bahwasanya akan memperlihatkan ijazahnya itu di pengadilan nanti. Bisa aja itu adalah kebenaran formil bagi Jokowi. Kenapa begitu? Kalau seandainya UGM yang punya otorisasi sekarang ini menyatakan itu asli, selesai sudah. Masuk penjaralah Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Namun tidak segampang itu hukum. Ada lagi kebenaran material. Kebenaran material itu apa? Kalau dalam kasus ijazah palsu ini, karena Rismon sudah diperkarakan, dia unjuk gigi lagi. Bagaimana dia cara unjuk gigi? Kebenaran formilnya mungkin saja dia akan kena nanti. Dia cari kebenaran material. Kebenaran material itu apa? Seperti kita contohkan, seorang anak itu pasti dilahirkan dari seorang ibu, seharusnya mempunyai bapak. Kecuali Nabi Isa kan? Secara normal harus begitu. Tak mungkin ujuk-ujuk terbit ijazah itu kalau tidak melalui bangku perkuliahan. Dan diselidiki Rismon lah, karena dia sudah dituduh begitu. Dia datangi UGM. Rupanya skripsinya bermasalah. Kalau skripsi bermasalah, berarti ijazah tak mungkin terbit. Ijazah mungkin orang bisa bilang, ngapain lihat-lihat misalnya ya, katakanlah demikian. Tapi kalau skripsi enggak. Okay. Karena dalam konteks ilmu di suatu kampus dia menjadi bahan pembelajaran. Ada signifikansi empirik dan signifikansi teoretik yang dipelajari tidak hanya oleh orang di kampus itu, tetapi oleh orang-orang di kampus-kampus lain. Bahkan sekarang sudah gampang dilihat secara online. Dan tadi Abang Dai kita mengatakan besok mulai hari Senin Anda bisa lihat ke UGM ya. Maksud saya begini, ada, harusnya ada ya? Harusnya ada. Jadi kalau di perpustakaan UGM besok lihat, kemudian kita bisa lihat seperti yang saya punya. Ini kita rame-rame ke Jogja berarti nih ya? Oh iya boleh, ya? kita lihat, kita akan lihat. Ada TV One. Tanda persetujuannya ditandatangani oleh pembimbing 1 tanggal berapa, pembimbing 2 kalau 2 pembimbingnya, dan ketua jurusan tanggal berapa. Nah, dengan itu ada, mungkin salah satu persoalannya sudah selesai. Ya, sebelum nanti sampai ke soal. Tapi kalau ini nggak ada, artinya nggak ada di perpustaka aja, entah ada di mana, kemudian tanggalnya juga nggak lengkap, cuma ditulis tahun, itu masalah loh. Orang ujian skripsi dari 1 Januari sampai 31 Desember. Fontnya juga beda. Saya nggak sampai ke font lah gitu ya. Kemudian dia selidiki lagi, apakah memang skripsi ini ada pembimbingnya yang dikatakan oleh Jokowi. Dia datangi Kasmujo, dapat lagi bukti dia. Kasmujo bukan pembimbing, dan dia bantah sendiri. Kasmujo membantah sendiri. Kemudian dia datangi lagi rektor yang berkuasa pada saat itu, pada saat Jokowi menjadi mahasiswa katanya. Dan dikatakan oleh rektor itu, Jokowi tak pernah tamat. Artinya memang ada kuliah kan? Kan
Kan tadi saya katakan bahwasanya Rismon ini yang bisa melogiskan semua isu-isu yang ada berkembang masalah ijazah palsu Jokowi. Seperti ijazahnya di Pasar Pramuka diterbitkan. Karena tidak terbit oleh UGM, diterbitkanlah di Pasar Pramuka. Kan begitu ceritanya. Kalau memang palsu, maksud saya kalau memang palsu. Dan juga masuk akal juga. Rocky Gerung mengatakan bahwa ijazahnya asli, tapi pemiliknya palsu. Aslinya mungkin sampai sarjana muda, tapi pemiliknya bukan mantan presiden kita yang dulu itu, yang kuliah di sana Joko Widodo, tapi bukan Joko Widodo yang menjadi mantan presiden kita sekarang itu. Ada nama orang bernama Joko Widodo yang kuliah sampai cuma sarjana muda di situ, di UGM. Masuk akal kan? Bahwa mantan presiden kita yang ketujuh kemarin itu, yang 2 periode, yang minta menjadi 3 periode yang tidak dikabulkan oleh PDIP, itu bukan bernama Joko Widodo dulunya. Joko Widodo itu kuliah sampai D3 di UGM. Itu menjelaskan lagi berbedanya foto di ijazah dengan foto mantan presiden kita ini. Menjelaskan semua, logis semuanya akhirnya oleh Rismon Sianipar. Artinya dia masuk ke inti persoalannya. Akhirnya nanti kalau di persidangan, kalau ini bisa dibuktikan semua oleh Rismon Sianipar, dia akan menang di pengadilan. Kebenaran formilnya, walaupun UGM mengakui, UGM itu sekarang kan dikuasai atau yang menjadi rektor, yang punya otorisasi untuk menyatakan ijazah itu asli. Kan rektor yang sekarang itu bisa jadi belum kuliah pada waktu itu, bisa jadi masih SMA. Kan yang jadi rektor-rektor atau profesor sekarang itu, sekarang kan berumur antara 56 sampai 60. Itu masih SMA pada waktu Jokowi kuliah di sana. Mana tahu dia sebagai saksi atau sebagai apa. Cuma karena otorisasi dia, karena menjabat aja sekarang. Tapi dia tidak mengetahui betul bahwa ijazah itu memang ada atau tidak dulunya. Yang tahu adalah mantan rektor pada waktu itu. Karena dia mantan rektor, dia pasti tahu. Paling tidak ada selebaran sekarang, ada pendengaran dia sekarang, ada informasinya sekarang. Begitu ijazah palsu ini mencuat, dia akan tanya, oh zaman saya ini. Dia tanya lagi kepada bekas dekan-dekan pada waktu itu. Dia tanya lagi pada mantan-mantan dosen pada waktu itu. Bisa jadi. Atau memang dia mengetahui persis, ini ada nama Joko Widodo cuma sampai sarjana muda. Makanya sekarang kebingungan. Narasi yang dibangun oleh Jokowi adalah ada agenda besar dan macam-macam. Karena sudah mulai terkuak oleh Rismon Sianipar. Kalau ijazah itu memang palsu. Karena kalau kita lihat sebelum-sebelumnya Jokowi anteng-anteng saja kan. Bambang Tri dan segala macam, Roy Suryo memperkarakan dia masalah ijazah palsu. Jokowi tenang. Tapi Rismon Sianipar langsung masuk ke pokok persoalan. Dan terus mengejarnya sampai sekarang. Sampai mengadukan Jokowi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masalah kebohongan publik dengan Kosmujo. Itu makanya Rismon Sianipar muncul sekarang menjadi orang yang sangat ditakuti. Dan hampir mendekati titik kebenaran. Tapi apakah Rismon akan menang nanti di pengadilan, akan terlepas dari jaratan hukum? Ya walau alam bin sawab juga kawan-kawan, karena Tom Lembong pun tak terbukti menerima aliran dana, kena juga. Tapi yang jelas saat ini Rismon sudah di atas angin. Tapi memang kata orang, memperjuangkan kebenaran itu memang berat. Pangeran Diponegoro sampai dibuang dan tak pernah menikmati kemerdekaannya. Tuanku Imam Bonjol pun ditipu oleh Belanda dan tak pernah menikmati zaman keemasan zaman kemerdekaan. Begitu juga Tuanku Cik Ditiro, Cut Nyadin, dan Pangeran di Patimura dan lain-lain. Itulah beratnya memang perjuangan untuk kebenaran. Terima kasih.